Oke, sekarang masuk di bagian nomor 8, termasuk analisis struktur geologi. Jadi kita banyak berurusan dengan statistika. Jadi data yang kita analisis adalah data-data hasil pengukuran di lapangan, yang data-data tersebut itu akan kita analisis, namun khusus berkenaan dengan perlipatan. Jadi pada dasarnya ada dua dalam analisis struktur itu, ada tiga lah, ada deskripsi geometri, ada analisis kinematika, dan analisis dinamik. Pada prinsipnya geometri ini seperti yang di materi nomor 7. Kemudian analisis kinematika itu mirip seperti geometri, namun lebih menjelaskan mengenai analisis dari strain dari deformasi yang ada. Kemudian analisis dinamik yaitu dari menganalisis hasil deformasi kita peroleh, akan kita tentukan seperti apa gaya atau stres yang bekerja pada masa lampau sehingga kita peroleh deformasi yang kita jumpai pada hari ini. Nah, data ini dapat disajikan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah diagram Rosette. Ini digunakan untuk memperlihatkan distribusi dominan dari tren atau arah azimut. Jadi seperti diagram Gaussian, tapi disajikan dalam bentuk diagram pi setengah lingkaran. Nanti setiap nilai dia punya pembagian, namanya binning 180 derajat, itu kita bagi menjadi berapa? 18, 36. Jadi nanti kumpulan-kumpulan data dalam rentang 5 derajat itu dikelompokkan dalam satu kelompok. Itu digunakan diagram Rosette. Jadi ini tujuannya untuk melihat distribusi tren atau jurus dari kedudukan yang kita ukur. Bisa strike, bisa kedudukan lapisan, atau struktur garis. Kemudian ada diagram kontur. Diagram kontur ini kita pakai Carl-Spiegel itu yang isinya segitiga-segitiga ini. Kemudian dalam melakukan analisis lipatan, baik, berikutnya lipatan ini dapat dianalisis menggunakan dua diagram. Diagram S-pole atau dikenal dengan pi diagram dan beta diagram. Maksudnya apa? Jadi lipatan ini kalau kita ukur di beberapa titik, katakanlah di sayap sebelah south east, dia punya kedudukannya sendiri. Di puncak dia punya kedudukannya sendiri. Yang di puncak akan relatif lebih horizontal dibandingkan yang di ujung sayap-sayapnya. Kemudian seiring dengan bergesernya lokasi pengukuran dari ujung sayap mendekati ke puncak, akan kita jumpai perubahan dip yang gradual. Sehingga jika kita mengamati antar kedudukan, seakan-akan
ini kedudukan lapisan ini berdiri masing-masing atau independen, tapi kenyataannya tidak. Dia merupakan bagian dari suatu sistem lipatan yang besar. Bagaimana kita melihatnya? Cara melihatnya adalah setiap pengukuran kedudukan diplot di dalam stereonet, ya, seperti yang kita lihat pada diagram beta yang A ini. Setiap bidang diplot. Kita peroleh diagram beta. Apabila kita polarkan dan polar tersebut dihubungkan, titik-titik polar ini dihubungkan menjadi suatu bidang, dia akan menjadi diagram P. Maknanya apa? Sebelum kita bicara ke maknanya, kita lihat bagaimana ilustrasi 3 dimensinya. Jadi kalau kita bayangkan, katakanlah ada lipatan rebah. Jadi sayap ini adalah pengukuran bidang-bidang yang diukur di sayap sebelah kiri. Ya, ini nomor 3, 1, 2, kemudian 5, 4, 6 itu yang sebelah kanan. Maka jika kita plot seperti ini kan, ya ini diasumsikan sebagai suatu pattern. Misal bidang seperti ini. Kemudian apabila kita buat polar dari bidang-bidang ini, polarnya berarti kan akan keluar dari bidang ini. Polar-polar ini dia akan, jika disebidangkan, akan membentuk suatu bidang yang merupakan, yang polarnya adalah sumbu dari lipatan itu sendiri. Oke. Jadi dengan memperoleh diagram pi, kita dapat memperoleh titik beta yang merupakan sumbu dari kedudukan struktur garis dari sumbu lipatan. Oke. Jika kedudukan ini kita plot di dalam stereonet, maka dapat kita peroleh titik-titik ini kan. Yang apabila titik-titik ini kita sebidangkan, maka dapat diperoleh berikutnya adalah titik beta. Sebagaimana kita ketahui dari data bahwa 0,5 derajat west itu adalah strike dari hinge surface, ya, jadi sumbu garis sumbu yang tersingkap di permukaan, ya, kita tahu sekian, kita plot dengan menggunakan strike ini, ya, dan disebidangkan dengan titik beta ini, kita dapat peroleh bidang sumbu axial surface. Kita peroleh axial surface. Jadi dari kedudukan axial surface ini dan betanya, ya, seperti yang kita telah bahas di materi sebelumnya, kita dapat melakukan klasifikasi dari lipatan yang kita analisis. Apakah itu recumbent atau ini ya,
Jadi apabila kita punya pitch, plunge, dan dip dari sumbu lipatan, kita dapat tentukan apa namanya, vertical, upright, recline, dan seterusnya. Berikutnya, lipatan ini dapat dianalisis secara visual dengan melihat distribusi dari polarnya. Jadi setiap titik ini mewakili suatu pengukuran bidang ya yang dipolarkan. Kemudian titik ini jika diplot dan dibuat kontur, maka pelengkungan tertentu akan memberikan ekspresi berupa distribusi kontur dari distribusi data yang tertentu pula. Semakin melengkung, maka distribusinya semakin menyamping karena semakin kita punya kedudukan yang lebih vertikal, kita akan peroleh di tepi lingkaran, dan sumpu lipatannya akan ada di ujung lingkaran juga. Dia semakin tegak, dan ini kan tegak semua ya. Saya kita lihat vertikal, dia di atas, vertikal di atas semua. Jika kita rotasi bolanya, titik puncak ini kita geser ke sini sehingga setengah bagian dari kontur ini ada di selatan dan ada di utara. Nah, kita bisa lihat distribusinya secara lateral. Ini ada untuk yang A, simetri terbuka, simetri isoklin, dan asimetri dan sumbu yang miring. Saya dilihat bahwa jika perlipatan dengan sumbu yang sejajar namun sifatnya asimetris, dia dapat memberikan distribusi yang berbeda sehingga tidak sempurna. Nah, ada pula yang kita kenal dengan lipatan superposisi. Jadi ini sangat berguna dalam melakukan analisis dari daerah yang memiliki kompleksitas struktur yang cukup tinggi. Jadi pada dasarnya daerah ini merupakan suatu sistem perlipatan. Namun kedudukan dari sumbunya yang berbeda-beda. Kita lihat sistem nomor 1 di A, sistem nomor 2 B, sistem nomor 3 C. Nah, jika dari masing-masing sistem perlipatan ini kita plot titik betanya, maka akan terlihat bahwa ketiga beta ini dapat disebidangkan atau paling tidak dia akan berhimpit di suatu bidang. Nah, bidang ini merupakan suatu generalisasi dari sistem perlipatan yang besar. Jadi sebenarnya dia sistem perlipatan yang relatif utara selatan, namun ada segmen-segmennya yang memiliki deviasi yang tertentu. Baik, setelah ini kita akan bahas mengenai latihan.